sementara kita juga punya ada pandangan waktu itu istilah pilotless ya, yang lebih autopilot. Yang lebih tepat lagi adalah pilotless karena tidak ada yang memimpin. Jadi kita tuh kadang-kadang apa ya, Pak? Inferior kompleks juga gitu ya. Iya. Saya ngalamin beberapa kali bahwa kita itu kadang-kadang dihina oleh bangsa kita sendiri itu. Keserakat. Jadi apa itu keserakat? Keserakat itu terlilit masalah yang tidak selesai-selesai dan makin berat begitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi bangsa itu memang harus dididik dan diberi contoh oleh leadernya. Berapa singkong harus kita jual untuk bisa menjadi satu pesawat itu. Kalau nerima amplop itu masih kepada yang terhormat Ibu Nina Lesana. Jadi ya apa boleh buat. Ya, ini tamu udah saya incer lama, seorang yang seorang tokoh yang sangat saya hormati, menjadi inspirasi saya. Ya, ilmuwan, wah tingkat dewa kali. Tapi juga beliau adalah penyanyi seriosa juga. Lengkap lah ya. Jurnalis juga ya. Mas Dr. Nino Leksono sudah hadir. Makasih sudah hadir, Mas. Terima kasih Mas Helmi, kehormatan bagi saya untuk hadir di ruangan Mas Helmi yang sangat nyaman ini ya. Aku kaget Mas Nino mau. Terima kasih. Saya itu segala sesuatu yang sifatnya itu sharing, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, dan semoga ini bagus untuk mengundang inspirasi dan menggugah siapapun yang melihat podcast ini. Terima kasih Mas. Kita punya masalah dengan generasi muda kita, terutama Gen Z ya, yang disalah-salahin. Bisakah mereka bisa menjadi pelanjut dari bangsa ini gitu? Itu banyak kritik tentang karakter mereka. Sekarang lagi tagar kabur aja dulu. Jadi brain drain, Mas. Jadi talenta terbaik kita itu ada yang nggak mau pulang, ada yang pergi. Betul, ada yang pergi. Mas Nino menangkap itu? Nangkap. Dalam arti ya secara umum ya, banyak yang pergi itu. Nah, lalu ya banyak yang ini termasuk ya yang brain drain itu. See no prospect begitu. See little prospect untuk bisa mereka berkontribusi, berkembang, bertumbuh, berkarir di sini. Nah, dari sisi materinya sendiri itu ya memang mereka itu pada satu sisi banyak mengalahkan generasi ya kita lah yang seusia ini. Mereka memiliki kepandaian yang memudahkan ya dalam menangkap apa-apa yang ada di gadget begitu itu. Cuman mereka tidak melihat prospek untuk pengembangan diri, untuk saya bisa berkontribusi apa, untuk atau saya berkontribusi reward apa, atau recognition apa yang bisa saya terima begitu, sehingga ya ada prospek yang lebih bagus. Jadi dia itu di luar atau ada banyak perusahaan di Batam itu, Mas, yang bekerja itu misalnya lulusan dari UMN misalnya ya, mengenai desain visual begitu, film animasi begitu. Tapi bekerjanya masih di Batam, tapi di perusahaan yang dimiliki oleh orang Singapura, Malaysia, orang Taiwan, orang mana-mana lagi, orang Amerika. Jadi di satu sisi itu yang kedua. Lah yang ketiga itu memang ya Gen Z itu merepresentasikan semua yang ada di sekeliling kita, bahwa kita itu memang bangsa konsumen begitu. Sehingga apa yang kita bisa lakukan itu tidak lain adalah mengganti gadget ya. Ada gadget baru kita sangat konsumtif begitu. Nah, dulu berapa tahun lagi sudah saya singgung dalam salah satu tulisan saya itu, bahwa belanja IT kita itu hati-hati di dalam
trennya begitu. Pada waktu itu udah disebut 3 miliar dolar. Wah lah itu kan hanya untuk gonta-ganti handphone ya, gonta-ganti handphone zaman itu. Yang waktu itu mungkin belum ada lagi serumit yang sekarang, belum semenuntut sekarang gadgetnya itu. Nah kalau ini diteruskan itu berdampak pada ini gadget ini mewakili sifat konsumerisme kita. Yang lain-lain termasuk bahan pangan, bahan pokok yang lain-lain itu yang serba impor, yang serba ya mulai Mas Helmi tahu mulai dari garam, gula, ikan asin, ya yang gitu-gitu. Jadi ekonomi kita itu akan selalu defisit dan tidak pernah bisa menolong. Nah, orang berdebat sekarang apa kita itu Pak Presiden menyebut angka 8% begitu. Tapi jangankan kok 8%, 5% aja masih diperdebatkan. Ada Menko bilang ada yang 5,2, tapi kan ada pimpinan IMF atau Bank Dunia yang bilang enggak mungkin 4,8. Sementara kita juga punya ada pandangan waktu itu istilah pilotless ya, yang lebih autopilot. Yang lebih tepat lagi adalah pilotless karena tidak ada yang memimpin, karena kalau hanya tumbuh 5% itu tidak usah diurus juga Indonesia itu, karena orang perlu makan, karena orang perlu pakaian, ganti baju, memperbaiki rumah begitu itu pasti 5%-nya itu kayak gitu. Dan rumitnya 5% itu ditopang oleh mineral sama komoditi ya Mas? Bukan dari manufacturing? Lebih buruk lagi adalah saya memimpin universitas hampir 14 tahun. UMN ya? Itu tujuannya adalah membentuk, mendidik untuk menjadi laskar kreatif. Ya. Pada satu kesempatan waktu Bu Mari Pangestu menjabat Menko Menparekraf itu datang ini, Bu, saya serahkan lulusan yang akan membantu Ibu di dalam membantu transformasi ekonomi Indonesia dari ekonomi ekstraktif, ekonomi sumber daya alam menjadi ekonomi berbasis pengetahuan, knowledge based ekonomi begitu. Ya cuman ya ya seberapa jauh berarti satu institusi kecil ya sekarang aja kalau wisuda ngurusin 1.000 orang, tapi menghadapi sistem yang semasif TSM seperti sekarang, terstruktur, sistematik dan masif. Ini istilah pilkada sebagai orang kalah 3 kali pilkada. Mas, balik ke brain drain itu, ada yang mengatakan bahwa mungkin karena generasi Gen Z, milenial, yang sebagian bersentuhan waktu Mas Nino jadi rektor Universitas Multimedia Nusantara milik Grup Kompas ya Mas. Karena generasi anak-anak kita, cucu kita itu memang lebih kritis, betul ya. Kemudian lebih berani ngomong, apalagi mereka punya medianya itu medsos, itulah yang terjadi. Ya, apakah juga mereka, karena ada yang mengatakan bahwa karena mereka kehilangan hope ya untuk tentang bagaimana mereka bisa hidup, bisa bertumbuh di negerinya sendiri, sehingga mereka keluar. Untuk menjawab ini, di satu sisi ya naturally hal seperti itu akan terjadi. Ya. Bahwa ada sesuatu yang di tengah rasa sumpek ya, di tengah kesumpekan, sumpekan ekonomi ribut itu. Melulu, nggak selesai-selesai ya. TikTok, ada medsos yang itu di lain sisi sebagai let's say ya hiburan ya, di satu sisi memang ya perlu, karena ya pendidikan pun ya juga seperti musik yang Mas Helmi dalami itu pendidikan, pencerahan dan menghibur begitu lah. Cuman kita itu terlalu banyak mencari hiburannya gitu. Jadi yang faktor yang lain itu adalah banyak persoalan yang challenging, yang sangat menantang, yang rumit ya. Nah itu membutuhkan
deep thought ya Mas. Deep thought. Pemikiran yang mendalam ya. Enggak sekedar hahaha terhibur bisa, ya. Yang hanya diselesaikan dengan medsos, yang mungkin itu namanya everyday thought ya. Everyday thought itu tidak sanggup untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menuntut deep thought ya. Atau perenungan ya. Perenungan, mereka kurang refleksi, ya, Mas. Ya, anak-anak kurang. Ya, temponya cepat ya. Anunya apa? Pace-nya cepat sekali. Tapi juga ya membutuhkan yang mendalam gitu ya. Tidak ada kontemplasi. Ya, nah tadi Mas Helmi kalau tidak salah menyebut juga di ekonominya itu ekstraktif ya, tapi tidak yang manufacturing ya. Tidak ada. Memang itu sangat disayangkan bahwa bangsa yang konon memiliki lembaga pendidikan mulai engineering, mulai pertanian, teknologi pertanian, energi begitu. Tapi tidak ada lulusannya yang terlibat di dalam proses-proses engineering, proses-proses pertanian, pemuliaan, hortikultur, seperti Thailand, Vietnam, kok jeruk bisa dibuat seenak itu, dan sebelumnya durian ya bisa dibuat seperti itu, nangka dibuat seperti itu. Lalu apalagi engineering yang seperti otomotif begitu. Dulu saya itu selalu tidak henti-hentinya, bahkan sebelum mobil ya, dari zaman televisi dulu besar. Kok kita bangsa segini besar penduduknya, di setiap rumah itu ada televisi, kok tidak membuat televisi sendiri kok. Otomotif juga. Kanan, kiri, ngelihat ke depan, ngelihat ke belakang, kok merek negara lain begitu. Iya, dalam hal ini misalnya Jepang begitu ya. Ya itulah Mas. Jadi memang ya ini bangsa ini tidak, tangannya itu tidak ada sedikit pun keterampilan untuk membuat ya. Jadi apa namanya, sangat disayangkan bahwa padahal secara pendekatan economic of scale itu kalau jadi itu memang bagus. Katakan seperti yang Pak Habibie dulu mengenai industri kedirgantaraan begitu. Itu sangat logis, sangat masuk akal bahwa bangsa sebesar ini. Kalau orang bangsa Belanda itu membuat industri pesawat terbang memang tidak masuk akal ya. Orang Singapura membuat industri karena terlalu kecil. Tapi kalau kita untuk jembatan Nusantara 17.000 pulau itu masa Mas Helmi mau ke Makassar sekarang naik kapal begitu ya bisa nyampe, tapi waktu Mas Helmi tidak mengizinkan pergi ke Makassar, pergi ke Manado, apalagi ke Papua, ke Medan itu untuk dengan itu. Tapi dulu Pak Habibie bikin IPTN kan di Nye ya Mas. Saya ingat banget tuh, pesawat Teh Ngapo. Di Nye waktu beliau tuker sama beras ketan. Betul. Jadi kita tuh kadang-kadang apa ya Pak, inferior kompleks juga gitu ya. Saya ngalamin beberapa kali bahwa kita itu kadang-kadang dihina oleh bangsa kita sendiri. Saya berkarya gitu. Aku bikin Enrique Mas, bahwa pengeliling bumi pertama itu bukan Magellan, tapi orang Maluku, orang Tidore. Dinya Mas, wah riset dari mana? Kendeng Pak. Jadi menurut saya, Mas ini salahnya di mana ya? Menurut Mas kan jurnalis, yang observasinya, risetnya dalam, juga kemudian menjadi pendidik, menjadi rektor UMN berapa 14 tahun. Menurut Mas Nino salahnya di mana? Nah itu yang tadi sedikit sudah kita singgung. Jadi negara ini itu tadi kalau dalam bahasa Jawa itu disebut keserakat. Jadi apa itu keserakat? Keserakat itu terlilit masalah yang tidak selesai-selesai dan makin berat begitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nah, ayo. Yang jadi challenge itu, kok orang katanya menunggu Satrio Piningit ya. Nah, pemimpin itu datang silih berganti begitu. Tapi ya, from time to time, from one to another, yang kita lihat ya podo wae Mas, ya begini-begini saja, ya begini-begini saja. Tapi ya jangan salah tafsir kata para elit begitu ya, para oligarki itu, jangan jadi orang pesimis kalau
jadi orang pesimis, jangan tinggal di Indonesia katanya. Ya kita di satu sisi pengen optimis begitu, tapi dasarnya apa kok? Karena setelah datang pemimpin demi pemimpin, ndak terdidik, Mas, ndak terdidik. Kayak pengalaman yang kemarin begitu ya. Kan itu kan periode kedua itu yang dicanangkan itu apa namanya? Transport maritim itu ya, pembinaan apa namanya, tol laut dan lain sebagainya itu. Yang kedua itu pembinaan SDM ya. Tapi kan tidak terjadi, boro-boro. Mulai pendidikan SDM itu, kalau nyebrang jalan itu nunggu lampu hijau menyala begitu ya. Kalau mau nyelip itu ya dari kanan bangsa ya. Mulai dari yang simpel-simpel yang gitu sampai puncaknya ya ini uang rakyat, uang negara, jangan dikorupsi begitu. Ya mungkin mereka yang menyampaikan pendidikan itu, tapi apa namanya, wah lah kok ternyata sebelah sana juga yang melakukan begitu. Yang kecil-kecil tidak melakukan ya. Susah hidupnya, tetap keserakat tadi, hidupnya tetap dalam kesulitan tadi itu begitu. Saya tadi baca atau dengar satu konten menarik, Pak. Jadi negara-negara biasanya yang sumber daya alamnya berlimpah itu justru kadang-kadang tidak dimanage ya dengan baik oleh para manajernya, oleh para pengelolanya. Berbeda dengan yang nggak punya apa-apa. Ya seperti Singapura, Uni Emirat itu mungkin cuma punya minyak pun tidak banyak ya. Sekarang mereka punya Dubai yang maju luar biasa. Oh, itu tidak kalah mengagumkan. Tadi kita nyebut China, tapi itu di dalam apa namanya masalah Uni Emirat Arab itu, lah kok sekarang semua penerbangan dikuasai oleh hubnya di situ. Hubnya di situ. Tengah malam itu bukannya sepi, orang pada istirahat begitu, malah rame-ramenya, Mas. Tiga anggota Uni Emirat Arab, maskapainya itu apakah Emirates, Qatar, apa Etihad, tambah lagi Turki begitu. Itu, waduh, luar biasa. Saya kemarin nonton video menarik nih, Mas Eno. Jadi ada satu orang, sedikit ya. Saya beli. Jadi satu orang pemuda Dubai, dia berdialog dengan pemuda dari Nigeria atau Senegal. Dan kenapa Uni Emirat nih Dubai maju sekali? Dia bilang, kita tuh nggak punya apa-apa loh. Minyak pun nggak terlalu seperti sehebat Arab Saudi. Kita nggak punya tambang, kita nggak punya lahan pertanian. Ini gurun pasir, tempat wisatanya pun tidak ada. Ya, negara punya semua. Dia orang Senegal nanya, lantas apa kamu banyak buat maju? Kita punya emir yang leadershipnya luar biasa, yang punya visi besar. Lu dulu Emirat itu orang tidur di tenda di padang-padang pasir lah. Kaum Baduin itu. Ya, jadi sebenarnya visi seorang leader luar biasa. Saya sepandangan cocok sekali. Jadi bangsa itu memang harus dididik dan diberi contoh oleh leadernya. Dan leader itu ya memang ya visioner begitu. Visioner. Jadi ya memang karena memang kalau ya kemarin itu dijadikan sebagai pengalaman, tapi lebih penting dari kemarin itu ya dengan apa yang ada sekarang itu melihat masa depan secara lebih apa ini yang kelebihan apa dari bangsa ini yang bisa diolah, yang bisa ditransformasikan untuk menjadi bangsa yang maju. Itu yang belum nemu oleh para elit kita. Yang penting elit kita damai-damai aja dulu lah, Mas. Jangan ribut-ribut lah. Itu yang penting kita lakukan ya. Kita ini ribut, semua juga diributin, Pak. Ya, silih berganti, masalah muncul. Yang memerah energi. Ini Cina gila, udah bikin DeepSeek, udah bikin Quen 2.5 yang mengalahkan Amerika, bikin matahari lebih panas dari matahari asli.
Sementara kita tuh eker-ekeran ngono loh. Iya. Congkrah istilahnya itu. Orang Jawa bilang congkrah. Iya. Iya, selalu apa namanya, dan untuk hal-hal yang tidak perlu dan mengalihkan dari satu problem ke problem lainnya. Azan pernah diributin, wayang pernah diributin. Iya. Ya, nah orang kan seperti yang hari-hari ini kita ini kan ada gas 3 kilo itu untuk pengalihan pagar laut dan lain sebagainya. Ikutin juga Mas Ido. Ya, lah yang seperti itu. Jadi habis energi. Negara apa ya hajatan yang yang tidak produktif ya. Sungguh sangat disayangkan sebetulnya bahwa sosok-sosok elit yang tercerahkan begitu itu tidak kunjung muncul untuk bangsa ini, membawa bangsa kita keluar dari lilitan masalah, lilitan keterbelakangan ini yang tidak begitu. Itu tadi, jadi kalau mau mengurai masalah ini, dari mana? Yang kedua, adakah orang yang bisa untuk menguraikannya? Tapi semoga Mas Nino, termasuk saya, tidak kehilangan hope ya Pak. Kalau hope itu udah dari yang ke-7, yang ke-6, yang ke-5 kemarin ya. Jadi apa namanya, hope itu kita nyalakan. Ya, nyalakan. Nggak boleh padam. Kita hidup-hidupkan ya. Ya tapi kalau lagi-lagi kan orang Jawa dilalah ya. Dilalahnya itu apa namanya, kok yang ditemui itu, kok yang kita dapatkan itu begini aja katanya, tidak berubah. Satu-satunya apa ya, kalau boleh bilang disebut apa namanya, jasa para elit itu adalah ya mempertahankan negara kesatuan ini, ya negara itu masih utuh gitu aja. Tapi itu pun jangan taken for granted, karena kalau pembagian distribusi antar daerah itu tidak membaik ya ke depannya, itu tidak dinafikan bahwa keresahan antar daerah itu juga akan muncul gitu. Ya kita berharaplah membaik. Saya tetap berharap, saya orang yang sangat positif. Ya saya tetap menyerukan di konten-konten saya, ayo saya mendampingin anak muda Gen Z yang dinyek-nyek sebagai strawberry generation whatsoever. No, bangkit gitu. Dan ada juga yang bilang bahwa nggak apa-apa mereka keluar negeri, asal mereka nanti pulang atau dari sana bisa berkontribusi ya dalam devisa, dalam knowledge yang baru, dalam culture yang baru. Saya kan pernah di Amerika Pak, begitu pulang saya berubah. Oh ternyata begitu ya proses belajar mengajar. Oh ternyata begitu ya mereka hidup respect, ya kan. Wah, jadi menurut saya banyak traveling sekarang, belajar dari bagaimana itu yang saya ceritakan di anak-anak muda. Kita tetap, saya pikir tetap yakinlah ya Mas, bahwa satu saat ya walaupun banyak yang mulai gimana gitu, saya berharap juga Mas Nino punya pandangan yang sama. Ya dalam arti sensi itu sebetulnya hukum supply and demand itu ya juga terdapat di sana, dalam arti nanti kalau memang situasinya membaik ya saya kembali saya apa namanya repot. Dulu pernah Pak SBY itu juga, nanti akan saya panggil orang-orang yang dulu para diaspora itu, Pak diaspora yang dikirim Pak Habibie dan lain sebagainya. Tapi ya realistis saja Mas, mereka junior engineer saja 7.500 euro yang di Eropa dan $10.000 di sini UMR plus. Nah, di sini itu kalau Mas melihat para food blogger yang malam di YouTube itu menghina sekali Mas. Oh ya? Karena dia itu tiap kali mau jajan atau habis jajan gitu, berapa begitu, 10.000 begitu, 7.500, terus dikasih dalam kurung 0,5 $0,6 begitu kan. Aduh ya ampun lah, itu kan
ekonomi yang ini Bapak. Sementara kebutuhan kita lebih dari itu ya. Gadget, handphone, kebutuhan mobil bagus, kebutuhan mobil, apalagi kebutuhan pesawat terbang kayak gitu. Itu harganya itu 100 juta dolar. Nah kalau dirupiahkan itu triliun. Wah, ya udah hampir tiap ini hampir 2 triliun. Nah kalau menurut prinsip nilai tambah yang diajarkan Pak Habibie, berapa yang dulu juga Pak Habibie juga dipendungin itu berapa, karena beliau mengatakan berapa singkong harus kita jual untuk bisa menjadi satu pesawat itu yang tidak lebih dari itu aluminium sedikit besi ditambah avionik, elektronik listrik untuk itu tambah mesin begitu. Tapi dinya itu dulu. Oh kalau gini gitu. Iya. Kok cuma ditukar beras ketan, wah saya gitu. Saya ngundang Ilham Habibie Pak. Pernah. Iya. Aduh, berapa menyimpan satu kegalauan. Ya bahwa proyeknya dia itu berhenti, tidak didukung Pak. Ya memang jujur kalau saya mengikuti dari awal karir awal saya sebagai jurnalis itu mengikuti industri strategis, industri penerbangan, termasuk industri penerbangan dan perkapalan. Jatuhnya harga itu selalu lebih mahal, Mas, dari impor. Dan lalu memang ada unsur di dalamnya itu ada katakan inefisiensi begitu jadi sehingga high cost ekonomi begitu sehingga ekosistemnya itu tidak mendukung untuk tercapainya produk yang kompetitif. Makanya di situ menurut saya pemerintah harus hadir Mas, karena ini kan masalah strategis bangsa dan ada scale of ekonomi. Saya kan ke Cina tahun lalu 7 kali Pak. Kenapa produk-produk Cina kadang-kadang harga jualnya lebih murah daripada HPP kita? Itu dia. Satu, economic of scale. Mereka bikinnya banyak sekali. Nomor 2, SDM-nya memang terlatih dan sangat produktif. Nomor 3, pemerintah hadir Pak. Iya. Satu hari BYD itu keuntungannya turun, revenue turun. Yang Mr. Huang itu dia tambah donasi untuk research. Dan kemudian pemerintah kasih lagi sekitar 2 billion renminbi untuk membantu. Jadi menurut saya itulah yang membuat China sekarang luar biasa. Itu sebetulnya penyempurnaan dari katakan dulu yang disebut Japan Incorporated dan lain sebagainya itu. Jadi entah Honda, entah Toyota, entah Nissan apa itu, bersainglah kalian itu. Jangan takut. Di luar adalah ini, tapi di dalamnya itu, di belakangnya itu didorong oleh itu. Nah sekarang Korea, dan Korea itu bukan hanya katakan di otomotif saja antara Hyundai dan lain sebagainya itu. Tapi itu mulai dari industri kreatifnya, K-pop dan lain sebagainya. Cebol-cebol itu Cebol itu semua mendukung semua. Nah itulah yang sebetulnya sangat kita rindukan, kita dambakan bahwa hal seperti itu juga terjadi di sini. Singapura punya Temasek, Malaysia punya Hasana. Saya kemarin nonton video lagi Pak, waktu ini lucu Mas, bukan lucu luar biasa menurut saya. Waktu Singapura dipecatlah jadi bagian dari Federasi Malaysia, Melayu. Itu Lee Kuan Yew-nya nangis Pak, nangis. Tapi dia bilang oke, let's build Singapura. 3 sikap yang dilakukan. Saya dapat ini dari Pak Rena Kasali. Satu, dia bilang kita harus menggunakan bahasa Inggris. Loh, kita ini 70% Chinese, kenapa kita harus bahasa Inggris? No, kita harus menggunakan bahasa Inggris karena ini adalah bahasa dunia. Nomor 2, kita biarkan siapapun, bangsa apapun dia mau bekerja di Singapura. Mau dia Cina, mau dari India, mau dia Inggris yang menjajah kita, silakan bekerja. Itu yang terjadi sekarang. Nah, nomor 3 apa? Anti korupsi. Pejabat-pejabatnya digaji tinggi sehingga tidak boleh korupsi dan konsisten. Sampai hari ini. Semoga kita belajar lah Dan terbukti sekarang dia Singapura nggak peduli. Sekarang mana pabriknya ada di Batam. Nggak peduli dia, yang bekerja siapa aja nggak peduli. Jadi menurut saya sih, andai saja kita mau belajar dari China,
bagaimana India juga maju. CEO tech company di dunia itu India Pak. Yang dulu kita hina-hina apa gitu. Nah ya itu sebetulnya yang ngajari kita untuk tidak terperosok, terperangkap dalam apa namanya yang sekarang itu wujud nyatanya itu middle income trap itu ya. Middle income trap. Sebetulnya itu tidak middle income lagi karena inflasi, karena kesulitan kemarin ini udah, karena definisi kita kelas menengah itu mepet ke garis bawah kemiskinan. Jadi tipis banget ya. Begitu rusak sedikit banyak hilang gitu yang itu. Nah kayak gitu itu, tapi ya itu yang apa namanya PR ya. Yang kita lihat sekarang ini begitu, tapi enggak tahu disadari apa enggak, tapi tidak ada upaya yang nyata dan brilian menurut saya untuk menangani hal itu. Kalau peran akademisi atau peran dari lembaga pendidikan gimana menurut Mas Nina? Nah ini saya itu membaca banyak literatur ya mengenai peran pendidikan tinggi itu, yang khususnya di dalam ikut membantu meningkatkan kinerja, produktivitas ekonomi begitu. Tapi ya apa namanya perguruan tinggi kita itu satu tidak konsisten, kedua itu yang diributkan itu bukan substansinya begitu. Dan ya begitu banyak yang mengikuti jejak salah kaprah pendidikan Indonesia dari sejak awalnya begitu. Jadi banyak anak yang sekolahnya itu tidak sesuai dengan bakatnya begitu. Ya sehingga ketika dia lulus begitu jarang yang bekerja di bidangnya begitu. Dengan segala hormat rekan-rekan itu ya lulusan teknik mesin begitu itu jarang yang bekerja di industri permesinan begitu. Ya satu memang industri manufacturing yang permesinan itu tidak ada ya. Kedua itu barang-barang kayak gitu yang melibatkan rekayasa itu perlu waktu Mas, perlu waktu untuk keahlian itu sampai mencapai, apalagi sampai mencapai. Tapi kan sebetulnya kayak China itu kan kalau Mas Helmi amati itu yang dibuat bukan hanya kapal terbang sampai kapal induk ya. Tapi dari kabel USB itu loh Mas, alat pencabut stapler apa yang kayak gitu. Jadi yang memang tadi semua dibikin di China kecuali yang tidak ada begitu itu. Ungkapan yang begitu itu memang saya lihat. Nah di sini itu enggak ada yang terpanggil untuk membuat sesuatu itu, sehingga dan kalau ada misalnya industri pertanian itu ya apa gabah, cangkul, sabit dan lain sebagainya itu juga datang dari daratan sana, iya. Nah itu yang wah mengapa begitu ironis seperti itu begitu itu. Jadi ya, lah kalau yang ini saja itu tidak mendapatkan perhatian yang itu. Nah, daripada program yang muluk-muluk yang ini yang apalagi yang menyedot dana besar seperti iyalah katakan ibu kota baru gitu itu. Ini dulu yang diselesaikan begitu itu. Yang enggak usah itu ya menangani rob yang tiap kali pesisir Pulau Jawa itu selalu tergenang air begitu itu diselesaikan begitu sehingga Jakarta yang disampaikan akan tenggelam dalam tempo 10 tahun lagi itu tertangani dengan baik itu. Jadi ibaratnya cara pandang elit kita itu gajah di pelupuk mata tidak kelihatan ya, kutu di seberang lautan kelihatan. Jadi ini masalah prioritas ya Mas? Iya, iya. Jadi, nah cuman di dalam melihat prioritas itu, ya orang harus bertanya, mengapa kok orang itu
sampai begitu tergiurnya dengan yang non prioritas tadi itu. Jadi itu quick yield, quick win, quick ya itu yang menjadi mungkin yieldnya lebih yang quick tadi itu quick and big. Nah saya sedikit udah rasa sama Mas Helmi kayak gini ini kan bukannya mau mengeluh, bukannya mau apa, tapi ini suara apa namanya concern citizen. Warga peduli begitu. Kita tetap cinta terhadap Republik itu. Harus NKRI harga mati. Itu tetap itu. Tapi kalau kembali orang Jawa lagi, wohoyo mau dibelain mati-matian, tapi kok yang mau dibela itu kok malah kayak nggak sadar gitu loh ya. Kok masih business as usual kalau menurut saya itu. So far business as usual. Belum ada ide-ide langkah yang brilian yang cemerlang itu kok belum ada. Kita tunggulah Mas. Wah kita ngomongnya serius banget. Serius banget Mas. Saya minta maaf. Enggak. Saya butuh yang begini Mas. Jadi kita podcast itu bukan cuma hahihi ngomongin gosip, ngomongin sesuatu yang tidak penting, ini penting banget. Saya tidak peduli yang nonton banyak atau dikit, tidak peduli. Yang penting saya suara Mas Nino hari ini, saya paham Mas Nino, seorang jurnalis senior luar biasa, seorang pendidik hebat, pemain wayang juga. Masih main wayang Mas? Masih, tapi kalau wayang kulit itu perlu bayangan. Jadi mainnya masih malam, tapi saya udah usul jangan semalam suntuk, nggak akan kuat. Dipendekin aja. Kesehatan itu. Kalau wayang orang itu nggak perlu bayangan, jadi bisa main siang. Kalau Mas Helmi tanya, saya masih main wayang. Kalau yang malam enggak Mas, kalau yang siang masih. Yang lucu, Dr. Nino Leksono, orang pikir wanita cantik, seksi, ternyata brewokan dulu ya. Dulu lebih lagi. Ini sekarang udah. Banyak yang menyangka Mas Nino itu seorang perempuan. Banyak. Itu sebabnya, ya itu tadi saya cerita, kalau nerima amplop itu masih kepada yang terhormat Ibu Nino Leksono. Jadi ya apa boleh buat. Memang itu sebetulnya nama saya kan Leksono ya. Nak itu Simbah atau Eyang itu. Nama panggilan. Lalu nama Nino itu jadi ditulis begitu, tapi ya Nino itu jadi ternyata fisiknya kayak Luciano Pavarotti. Tapi ya sudahlah. Sudahlah. Nyanyi masih Mas? Masih. Penyanyi seriosa lagi. Iya, tapi memang ya suara dengan usia ya tidak sehebat lagi. Bisa memucu ya, kuando. Kisah. Anak sekarang udah nggak tahu. Iya. Mas Nino tuh kan aslinya astronom ya? Iya. ITB S1-nya astronomi. Walaupun itu juga pilihan yang ada unsur salah duganya juga, Mas. Maksudnya? Saya pikir itu astronomi itu romantik ya. Bulan, melihat bintang gemerlapan, bulan yang indah. Ternyata itu masalah fisika yang penyelesaiannya itu membutuhkan matematika. Setengah mati saya, Mas. Setengah mati. Saya jujur juga kalah kabut juga itu. Nggak ngira, apalagi kalau yang dipilih itu bidang-bidang yang seperti kosmologi atau apa namanya teori evolusi bintang. Astrologi nggak ada di situ ya? Ada dulu kalau astrologi gadis-gadis cantik itu salah dipikir astrologi. Tolong saya seperti apa nanti pacar saya begitu melihat tangannya ya lumayan lah. Jadi apa namanya bisa memberikan pencerahan. Jadi modal juga ya, pencerahan. Jadinya Mas Nino dianggap apa saingannya Wong Kang Fu, masih kan Wong Kang Fu? Tahu. Peramal yang gelarnya depan belakang itu banyak sekali itu. Anak sekarang udah nggak ngerti itu Mas Wong Kang Fu. Empeh namanya. Wong Kang Fu. Iya. Dia ramalan bintang lah, ya kan? Zodiak gitu, mainnya gitu-gitu tuh. Dulu kita percaya Mas.
Tiap majalah dulu adalah ramalan bintang tuh, Pak. Yang khususnya edisi minggu itu di masa termasuk itu. Kompas ya. Iya, enggak lah itu apa namanya warna-warni kehidupan kayak gitu. Tapi kita melalui itu ya. Nah sampai sekarang itu kan kalau baru aja kita merayakan Imlek apa itu kan apa artinya ular kayu begitu itu ya. Apa artinya? Aku dapat cucu dari Korea, Pak. Jadi suaminya Korea, istrinya anakku nguber supaya lahirnya di tahun naga. Aduh, luar biasa, segitunya. Luar biasa. Mas Nino kenal dengan satu nama ya, Mezak Arnold Aratak, juga seorang astronom. Kenal baik ya. Saya menyayangkan itu satu talenta yang berbakat dan namanya itu diabadikan di salah satu supernova atau apa begitu yang ya dia itu ya perjalanan karirnya itu ada yang kurang mulus begitu sehingga dia menyepi di Tomohon sana. Saya kunjungi sekolah SMA-nya itu yang dia pasangi teropong bintang begitu karena ada ini lama dan dia ingin menularkan itu tuh karena ya memang astronomi itu tidak ansih mempelajari sesuatu yang tidak berguna, Mas. Dulu itu memang astronomi itu yang begitu, tapi dia itu bagaimana kecerdasan manusia itu bisa itu barang yang tidak. Kalau ilmu fisika itu mempelajari panas, dingin, apa begitu itu karena barangnya bisa diraba begitu. Bisa dirasakan warna merah itu. Tapi kalau bintang itu jauh, paling dekat itu 4,3 tahun cahaya. Itu kalau dijadikan kilometer itu kira-kira 9.500 miliar kilometer. Di sebelahnya bintang rasi gubuk penceng di selatan itu. Itu yang paling dekat itu. Nah, itu barang segitu itu. Dan orang itu sekarang pergi sampai ke tepian batas alam semesta, yaitu ketika alam semesta itu baru lahir 13,9 miliar tahun lalu itu. Itu galaksi terbentuk itu ada yang sampai umur 2 juta tahun cahaya. Ya ini usia kosmik itu jutaan miliaran tahun, tapi itu barang-barang yang sejauh itu bisa diketahui loh, Mas. Dia itu melaju menjauh dari bumi kita, semua itu menjauh karena spektrumnya itu yang harusnya di panjang gelombang ini dia semua itu bergeser ke arah merah. Jadi dia itu tandanya bahwa dia itu menjauh dari kita. Itu ketahuan. Itu bintang-bintang warna biru itu suhunya itu antara 25.000 sampai 50.000 derajat itu. Suhu matahari kita itu warna kuning 5.000 derajat begitu. Ada bintang merah yang lebih dingin dari kita 3.000 derajat begitu. Tapi ukurannya 300 kali ukuran matahari kita yang garis tengahnya 1,5 juta kilometer. Jadi angkanya ajaib. Ini podcast tersendiri itu bisa sehari semalam untuk kalau dongeng astronomi gitu. Jadi kalau sama seperti itu tadi pembicaraan kita tentang ekonomi, tentang Gen Z, tentang apa itu kalau didetailkan itu juga bisa semalam suntuk karena itu. Tapi kembali ke Gen Z itu ya kita doakan bahwa mereka itu kembali ke generasi yang menyadari tugas dan tanggung jawabnya begitu, bahwa mereka itu dari mereka itu yang dibutuhkan jangan lagi yang ringan-ringan gitu, karena permasalahannya itu ada AI kayak begitu itu membutuhkan dulu itu ini kan coding, baru aja orang mau membicarakan coding pemrograman, tapi ya lalu sekarang udah akal imitasi atau AI. Jadi kalau mereka mau di situ dan lalu
menghasilkan. Tapi tanggung jawabnya berat, Mas, karena kemarin semalam itu kok saya lihat di salah satu stasiun TV itu Bu Menteri Komdiji itu menyinggung tentang apa namanya cyber security dan lain sebagainya. Jadi ke depan itu kalau kita masih bicara perang itu dalam perang bentuk alutsista begitu itu sebetulnya udah miss the point, Mas, miss the point. Nggak perlu, karena itu collateral damage-nya itu akan besar sekali. Nggak perlu, walaupun sekarang yang terjadi di Gaza itu masih berwujud apa namanya hard force ya, hard force ya, tapi apa namanya sebetulnya tidak perlu sampai segitu kalau tidak ingin menunjukkan kekejaman begitu. Di ini aja yang pernah terjadi tahun 96 itu di salah satu negara Baltik itu, Lithuania atau apa begitu. Dirusak infrastruktur perbankannya aja, itu udah hancur semua, udah lumpuh udah itu. Jadi sekarang ini dan semakin ketergantungan kita pada itu tadi dalam perjalanan ke sini saya bilang, kok di Pengkolan begitu kok buka lapak begitu laris Pak begitu. Oh karena itu ada wifi-nya Pak katanya. Jadi ketergantungan terhadap internet itu udah sampai segitunya, down to below apa namanya sampai gampang jadi sampai begitu. Nah itu di satu sisi tergantung, tapi di satu sisi ada mata kelemahan yang lain yang kemarin nanti kita kaget data-data negara kita jebol. Ingat dulu ada nama Biorka dan sebagainya dan imigrasi sempat lumpuh dan sebagainya. Jadi cyber security juga menjadi satu hal. Jadi Mas, kembali ke anak-anak, saya pikir semoga anak-anak kita Gen Z yang selama ini banyak yang menghina mereka, ya jadi mereka sadar kalau mereka adalah our future. Ingat lagu Greatest Love of All ya? Iya. I believe the children our future. Iya. Ya semoga mereka menyadari. Tapi jangan berharap bahwa mereka secara otomatis akan sadar. Tugas pemimpin untuk memberi perhatian, untuk mengajar mereka. Mengajar mereka dan mengajar seluruh penduduk Indonesia ini. Mas. Jadi hakikat pemimpin itu bukan saja dia itu terpilih secara elektoral loh Mas, tapi memang dia itu secara kualitas itu memang selangkah dua langkah atau kalau perlu 3-5 langkah lebih maju, lebih tercerahkan daripada yang dipimpin. Oke Mas, semoga, saya pikir saya nggak melebih-lebihkan Mas Nino ini jangan pensiun dulu Mas. Ya kan, tapi Mas Nino pemikirannya, pengalamannya masih sangat dibutuhkan. Semoga podcast ini didengar. Ya, Mas Nino sebagai jurnalis, wah bukan kaleng-kaleng lah ya. Ahli ilmu perang juga, S2-nya perang. Studi perang ya Mas di apa King's College di London. Salah satu sekolah terbaik di UK sekarang. Iya. Ya. Dan di sini hanya 3. Lulusan dari Department of War Studies itu ya. Jadi pengalaman 14 tahun menjadi rektor. Terus berkesenian. Orang bilang kalau orang bersenian itu kemungkinan untuk korupsinya agak berkurang kata Mas, karena hatinya dipakai katanya. Teori-teori aja teori. Iya, sayang memang di lapangan kesenian sendiri masih banyak dijumpai praktek-praktek itu. Inilah musuh bangsa. Aduh, saya juga terima kasih mendapat kehormatan untuk diajak berdialog di forum yang terhormat ini dan Mas Helmi sahabat lama yang tidak melupakan saya, gitu, ya, tidak melupakan saya, jadi masih mengundang begitu. Semoga pembicaraan kita itu ada maknanya sedikit. Pasti, lah. pasti. Iya, ada makna. Tidak bermaksud menggurui, tidak termaksud hanya bisa mencela atau tidak bermaksud, tapi semuanya tadi itu berdasarkan pengalaman. Semoga, dan juga rasa ikut memiliki bangsa ini. Memiliki gemes. Gitu, gemes boleh dong. Gemes boleh. Satu yang sangat lucu, Mas Nino itu pernah marah sama saya. Anak saya lulusan UMN, beliau rektor,
Dan dia baru ngaku jadi anak saya pada saat di wisuda. Dan dia sekarang menjadi salah satu yang megang perusahaan ini, Mas Ernan, di bidang kreatif. Terima kasih. Sukses. Semoga sukses. Salam hangat dari mantan Pak Rektor. Nggak ada mantan kalau rektor. Kalau pendidik nggak ada bekas guru, nggak ada bekas pendidik. Thank you, Mas Nino. Tetap sehat ya. Tetap sehat. Sehat. Mas Helmi juga ya. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.